Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini. Kita belajar bersama, belajar bareng Bu Desi. Kita akan belajar tentang materi di kelas 6 semester 1. Tema 3, subtema 3, mata pelajaran IPS dan SPDP. Langsung saja ke materi pertama. Kita akan bahas tentang IPS KD 3.2. Alat transportasi. Alat transportasi ini adalah suatu alat yang memudahkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pada zaman dahulu pun kita sudah mengenal alat transportasi ya, tapi masih sangat sederhana. Masih menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan. Di sini Bu Desi membuatkan kolom alat transportasi tradisional dan alat transportasi modern. Ini yang di sebelah kiri adalah transportasi tradisional. Yang pertama ada becak, kemudian andong, sepeda kayu, dan gerobak. Gerobak ini untuk memindahkan barang ya. Kemudian alat transportasi modern contohnya ada motor, mobil, kemudian ada kereta api dan pesawat. Ini hanya beberapa saja contohnya ya. Nah, alat transportasi tradisional dan modern ini terdapat perbedaan ya. Misalnya saja andong itu menggunakan tenaga hewan, sepeda kayu dengan tenaga manusia, dan gerobak bisa menggunakan tenaga sapi. Berbeda dengan transportasi modern, motor, mobil, kereta api, dan pesawat terbang ini semuanya menggunakan mesin gitu. Jadi terdapat perbedaan yang sangat terlihat ya. Nah, alat transportasi ini banyak keunggulannya. Kita bisa mendapatkan berbagai manfaat. Zaman dahulu itu juga bermanfaat tapi masih sederhana. Kemudian zaman yang modern ini sudah menggunakan bel ya. Setelah ditemukan bel, itu menggunakan bel atau klakson listrik begitu. Kemudian manfaatnya transportasi modern kita lihat di sini. Yang pertama adalah memudahkan untuk bepergian. Jadi kita lebih mudah jika bepergian. Dulu kita hanya berjalan kaki, naik sepeda itu membutuhkan banyak tenaga. Sekarang dengan motor, mobil itu lebih mudah kita untuk bepergian seperti itu. Tidak membutuhkan banyak tenaga. Kemudian manfaat berikutnya ada mempercepat sampai di tempat tujuan. Jadi zaman dulu misalnya kita menggunakan becak atau andong, itu kita sangat santai, pelan-pelan menikmati perjalanan seperti itu, tapi itu membutuhkan waktu lama. Kalau sekarang pakai mesin itu lebih cepat, kemudian nyaman digunakan. Kita menggunakan motor, mobil, itu kita bisa duduk dengan nyaman ya. Dalam waktu yang lama pun kita masih nyaman, berbeda dengan kalau naik sepeda itu bisa lelah badannya seperti itu. Kemudian manfaat berikutnya ada keselamatan lebih terjamin. Jadi kalau tadi itu misalnya yang paling sederhana naik motor itu menggunakan helm lebih aman. Kemudian ciri alat transportasi modern. Ini yang pertama lebih banyak menggunakan mesin. Jadi zaman dulu becak itu menggunakan tenaga manusia, andong menggunakan tenaga kuda. Nah, kalau alat transportasi modern itu menggunakan tenaga mesin begitu. Kemudian ciri yang berikutnya menggunakan bahan bakar. Jadi alat transportasinya menggunakan bahan bakar seperti motor itu menggunakan bensin, kemudian mobil menggunakan bensin, lalu pesawat terbang menggunakan aftur. Dan bahan pembuatan teknologinya itu canggih. Jadi motor, mobil, pesawat itu dibuat dengan teknologi yang canggih begitu. Tidak sesederhana alat transportasi tradisional. Berikutnya kita masuk materi
tentang SBDP KD 3.2, kita belajar tentang tangga nada. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar interval atau jarak nada. Nah, interval nada ini ada di dalam tangga nada. Tangga nada itu sendiri adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Tangga nada itu dimulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Jadi dimulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, kemudian sampai do lagi. Itu berarti nada oktav. Kemudian tangga nada itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu diatonik dan tangga nada pentatonik. Ini terdapat perbedaan. Kita bahas satu persatu. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada dan menggunakan dua macam jarak nada atau interval nada, yaitu jarak 1 dan setengah. Jadi dari do, re itu ada intervalnya sendiri-sendiri. Kemarin sudah dibahas begitu ya. Ada yang 1, ada yang setengah gitu. Dan jaraknya itu selalu tetap, sudah paten. Kalau jaraknya antar nadanya 1 berarti nanti 1 terus gitu. Kemudian kita masuk materi berikutnya. Ini tangga nada diatonik itu sendiri ada dua. Yang pertama kita bahas yaitu tangga nada mayor. Contohnya ini tangga nada A mayor. Itu dimulai dari C sama dengan do. Jadi C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi balik lagi mulai dari C, diakhiri juga tanda C aksen. Jadi yang do tinggi begitu. Kemudian bisa dilihat ciri-cirinya. Tangga nada mayor itu yang pertama cirinya bersifat riang dan gembira. Kemudian yang kedua bersemangat. Yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Jadi tadi itu C sama dengan do, diakhiri do juga. Yang terakhir memiliki pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Gitu. Ini tetap ya jarak nadanya seperti itu. Kemudian contoh lagu yang menggunakan tangga nada mayor itu ada Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Nah, itu sangat semangat ya kita menyanyikannya, riang, bersemangat begitu. Kemudian materi berikutnya tangga nada diatonik yang kedua itu ada tangga nada minor. Tangga nada minor ini tersusun dari 8 not seperti tadi ya. Dimulai dan diakhiri nada yang sama. Ini dimulai dari yang A, B, C, D, E, F, G, kembali lagi ke A aksen. Begitu. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama bersifat sedih, jadi berkebalikan dengan yang mayor tadi. Yang kedua kurang bersemangat. Kemudian biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a. Jadi dimulai dengan la, diakhiri tanda nada la juga. Kemudian ciri berikutnya memiliki pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ini juga tetap ya intervalnya seperti ini. Kemudian contoh lagu, kita lihat contoh lagu yang menggunakan tangga nada minor. Ada Indonesia Pusaka, Syukur, dan Mengheningkan Cipta. Nah, saat upacara kita kusyuk seperti itu ya. Ini menggunakan tangga nada yang minor begitu. Berikutnya tentang tangga nada pentatonik. Jadi tadi tangga nada diatonik, sekarang tangga nada pentatonik. Tangga nada pentatonik ini adalah tangga nada yang menggunakan 5 nada pokok. Penta itu 5, ton itu nada, dengan jarak yang berbeda-beda. Jadi kalau diatonik tadi ada 7, pentatonik itu ada 5. Nah, tangga nada pentatonik ini dibedakan menjadi 2 juga. Kita langsung lihat saja ya. Tangga nada pentatonik ini tidak melihat jarak antar nadanya, tapi dilihat dari tangga nadanya. Kita lihat di sini ada slendro dan pelok. Jadi dalam slendro dan pelok itu nadanya ji, ro, lu, pat, mo, nem,
dan pi gitu. Jadi ini tangga nada yang sering digunakan dalam tembang Jawa ya. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, Bu Desi mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.